Kita beri aplaus lagi kepada Pak Ahmad. Baik, selanjutnya ini yang terakhir ya, ini di samping saya persis ya, Pak Haji Anwar Buatino SH, ya, beliau Ketua Bidang Hukum dan HAM ya, Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur. Ini tidak asing juga buat kita karena beliau ini juga kemarin ya duduk di anggota Ketua DPR ya, Ketua DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita sambut Pak Haji Anwar Buatino dengan tepuk tangan. Saya sengaja di setiap forum ini menyampaikan terkait dengan isu-isu aktual, karena terkait itu dengan posisi dan peran ini, di mana umat Islam, di mana posisi pemerintah dan bangsa negara kita. Pertama, ini supaya biar langsung saja. Perang Rusia Ukraina ini kita ikuti terus, ini internasional, isu internasional ini. Di medsos, media massa menjadi diskursus, perkembangan kita ikuti terus. Kita berdoa agar Rusia tidak menggunakan senjata nuklirnya, karena itu akan berdampak ke seluruh dunia. Kalau NATO terpancing, Amerika dan sekutunya terpancing, maka bisa terjadi perang dunia yang ketiga. Dan itu bersumber dari negeri-negeri Balkan sana. Karena itu kita doakan agar ini akan cepat berakhir. Dan semoga kehadiran Vladimir Putin di Bali nanti dalam KTT G20 nanti bisa juga perubahan karena lebih dahulu. Kemudian kedua, di nasional kita, ini perpindahan ibu kota negara Kalimantan. Di seluruh grup WA, di medsos apa semua masih terus pro kontra atau wacana diskusi perdebatan mengenai perpindahan ibu kota negara. Gitu. Tapi karena ini sudah menjadi bela negara, kebijakan negara, undang-undang sudah mengatur itu, kita mendukung dalam artian pasti disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara kita, kemudian pemerintahan kita, karena banyak aspek yang harus dipikirkan dan dimantapkan terkait dengan perpindahan ibu kota negara ini ke Kalimantan. Kemudian ketiga, wacana penundaan pemilu. Nah, ini ramai juga di medsos, di grup, ini diskusi terus menerus. Tapi kita kembali ke penegasan presiden kita bahwa patuh dan tunduk kepada konstitusi. Artinya konstitusi kita hanya mengatur bahwa masa jabatan presiden dan pemilu itu setiap 5 tahun sekali, dan jabatan presiden selambat sebanyak-banyaknya hanya 2 periode saja. Itu konstitusi kita, dan itulah semangat amanat reformasi, perjuangan reformasi 1998 itu. Dan itu waktu saya di Jakarta, saya ikut bersama Pak Amin Rais, tokoh-tokoh nasional waktu itu, Pak Sindunata, lintas agama. Salah satu perjuangan reformasi adalah pembatasan masa jabatan presiden, supaya jangan terulang lagi praktek-praktek pada masa Orde Lama atau Orde Baru yang pemerintahan itu berujung tragis. Ini menjadi tanggung jawab ulama juga untuk menjaga konstitusi ini. Kita kembali ke penegasan presiden bahwa berwacana boleh saja, tapi harus kembali patuh dan tunduk pada konstitusi. Artinya pemilu 2024 tidak ditunda dan akan tetap dilaksanakan, karena DPR RI, KPU, Kemendagri, semua yang terkait sudah menandatangani kesepakatan bahwa pemilu akan terjadi pada 14 Februari 2024. Kenapa ini menjadi isu yang perlu disikapi oleh MUI? Ini kalau tidak menjadi bola liar, selain terus terjadi perdebatan, bahkan bisa membawa ke gesekan-gesekan kebenturan. Kita ulama harus terus mengikuti. Terlepas dari ada wacana penundaan pilpres, tapi terus menerus juga saban hari kita ikuti isu mengenai calon-calon presiden. Ini menarik Indonesia. Omong tunda pemilu, tapi omong juga terus calon presiden. Survei-survei sudah mulai dilaksanakan. Hasil polling tidak saja calon presiden, tetapi juga calon gubernur, calon bupati Sika. Nah, inilah kita orang Indonesia ini, kadang orang bilang kita ini kurang kerjaan. Lagi 3 tahun, 2 tahun, pejabat yang pemerintah sedang bekerja, sedang menjabat, kita sudah omong untuk yang baru.
Ini jadi soal juga bagi bangsa ini ya. Seolah-olah otak dan kerja kita itu hanya politik elektoral saja, soal persaingan antar kandidat saja. Sebenarnya kalau negeri yang demokrasi semakin dewasa, pemilu itu sesuatu yang given. Pada saatnya, tidak usah terlalu membuang energi banyak, apalagi era IT ini. Bang Marhaban mungkin generasi zaman jadi masih pakai. Ini kita agak santai sedikit. Ketika fotokopi tebal saya pakai HP itu. IT karena ini Google sedikit semua sudah keluar. Tapi tetap semangatnya sama. Karena itu pilpres, pemilihan gubernur, pemilihan bupati itu harus disikapi secara wajar dan biasa. Jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai menimbulkan polarisasi, keterbelahan pada pemilu, padahal pilpresnya belum terjadi, pilgub belum terjadi. Kita dukung dulu pemerintah yang ada, selesaikan amanat jabatannya, kerjaannya. Ya, kalau pemilu itu pilkada November 2024, mungkin kita agak ramai itu bulan Juli, Agustus begitulah. Karena kita ini sudah 5 tahun loh, terus menerus kita ikuti. Tapi sekarang sudah mulai rebutan, persaingan, relawan sudah mulai terbentuk di mana-mana, deklarasi di mana-mana. Saya heran juga saya. Padahal kita tiap hari membaca siapa itu Anies Baswedan, siapa itu Ganjar Pranowo, apalagi Prabowo, tiap kali pilpres maju terus. Kok terus diramaikan? Ada Ibu Hovifah, ada Ridwan Kamil, kan begitu calon-calon pemimpin kita. Nah, saya mengajak Majelis Ulama memberikan suluh pada umat kita harus lebih dewasa dalam berpolitik. Kemudian soal kelangkaan minyak goreng, nah, ini ringan sedikit, supaya jangan terlalu serius. Minyak goreng, ibu-ibu di belakang pasti kemarin agak ribut-ribut, ada kelangkaan, ada yang pengepul mungkin menyimpan, kemudian keluar lagi, harganya meningkat, kemudian di tempat-tempat perbelanjaan sempat hilang. Tetapi banyak juga ada himbauan Ibu Megawati, Ibu Profesor kita, bahwa ibu-ibu kembali ke kukus, rebus, jangan semua digoreng. Ternyata yang rapat terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini tidak hanya manusia. Saya kemarin membagikan meme bagaimana rapat para kucing. Kucing-kucing ini juga membahas kelangkaan minyak goreng, karena berdampak pada langkanya ikan goreng dan selama ini mereka nikmati juga. Tepuk tangan untuk para kucing. Ini supaya ini serius tapi santai. Karena itu isu minyak goreng jangan menjadi beban bangsa dulu. Kita sikap biasa. Kalau tidak ada minyak goreng yang di pabrik, ya sudah, bikin kembali minyak goreng kelapa kita dari kampung-kampung, beli kembali ibu-ibu petani kita, itu baik dulu. Atau sekalian kita tahan dulu puasa pakai kukus dan rebus-rebusan. Baik juga bikin Ibu Megawati. Kemudian mengenai pawang hujan di Mandalika, ini luar biasa dari isunya. Saya comot ya hal-hal yang kita anggap ini bagaimana terkenalnya si Rara, pawang hujan. Padahal kalau panggil orang Sika mungkin lebih hebat lagi, atau ibu dari Allah atau perabannya. Ini dia koma kami taruh lupa ke sana kemari, hujan tetap turun. Hanya tunda 2-3 jam itu. Ini bahwa aku bicara hari ini, ya tapi itulah. Ini para ulama harus penting menggarisbawahi bahwa itu budaya ada, tradisi ada, tapi kembali ke agama. Maka Kandek tadi sudah menyampaikan sinkretisme dan lain-lain, yaitu kalau kita mau minta berdoa saja. Ada yang yakin dengan doa, minta Allah tahan hujan bisa juga. Ya. Nah, ini satu isu dan sampai sekarang juga arah-arah diundang di mana-mana dengan program. Kemudian mengenai pengaturan suara azan. Nah, ini ada surat edaran Menteri Agama itu sekalian. Tidak usah ribut lagi, implementasikan surat edaran Menteri Agama terkait dengan pengaturan suara azan. Volumenya tidak lebih dari 100 desibel ya, di amplifier itu lihat tidak boleh lebih dari atas 100. Kalau kita sudah putar itu sudah sampai di 95 stop sudah, jangan sampai terlalu kencang. Sebenarnya ya kalau di daerah mayoritas mungkin tidak terlalu masalah, tapi hubungan dengan saudara-saudara kita beragama lain, walaupun di NTT sebenarnya soal suara azan sudah diterima juga. Tetapi karena pemerintah sudah mengatur, kita patuhi. Dan jangan sampai, ini pesan untuk Bapak ini Kementerian Agama, jangan sampai adanya SE ini
membawa persoalan baru. Nah, beberapa kabupaten saya dapat info, ada juga di NTT, orang Kementerian Agama datang ke MUI. Ini harus diatur begini, padahal surat edaran sudah jelas. Malah ada yang membatasi cukup 3 menit Pak. Ini bagaimana? Surat edaran 10 sampai 15 menit boleh, tapi nah ini diharapkan Kandepak mesti mengundang seluruh pimpinan ormas Islam, imam masjid, sosialisasikan ini dan diskusikan. Tentu ada kearifan lokalnya. Tapi yang jauh lebih penting adalah suara azan yang speaker itu menurut saya tidak penting. Yang jauh lebih penting adalah memenuhi panggilan suara azan. Jangan sampai speaker dipasang di mana-mana, suaranya sampai 100 desibel ke bawah, tapi yang hadir sholat di masjid itu saja. Nah ini Pak Yusuf Kala, Ketua Masjid pernah mengingatkan ini. Ini terkait dengan suara azan. Kemudian perlu kita hati-hati sekarang ini isu besar, ukhuwah Islamiyah, moderasi beragama, toleransi antar umat beragama itu eksternal, keluar. Tapi di internal umat Islam harus juga dijaga kerukunan. Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekarang ini di medsos, di grup-grup WA, bagaimana menyerang Wahabi, bagaimana menyerang Syiah, aliran ini, aliran itu. Orang-orang Muhammadiyah membangga-banggakan amal usahanya, ribuan rumah sakit, sekolah. Orang-orang NU membangga-banggakan jabatan kekuasaannya. Karena memang negara ini NU adalah yang berkuasa, Muhammadiyah adalah yang berusaha. Kira-kira tepuk tangan untuk ormas ini. Coba saja hitung penguasa di NU. Wakil Presiden NU, Presiden juga setiap acara NU pakai sarung. Mungkin juga beli NU. Berapa banyak menteri NU, kan penguasa NU sekarang ini. Tapi amal usahanya Muhammadiyah jauh lebih hebat. Nah, kalau dua kekuatan ini bersinergi, saya yakin sebagian besar masalah bangsa ini akan selesai. Karena itu jangan diperbesar perbedaan-perbedaan khilafiyah atau furu'iyah. Nah ini penting, dan itulah tugas majelis ulama untuk menjembatani sebagai rumah besar ormas Islam. Karena itu saya minta MUI Kabupaten Sika untuk mungkin 2-3 bulan sekali sering kumpulkan muzakarah, musyawarah antar ormas Islam agar kesepahaman bisa terbina. Karena kalau kita ikuti medsos bisa emosi juga, sedikit-sedikit Wahabi, sedikit-sedikit tradisional, Syiah, khilafiyah, itu saya kira tidak sehat. Kita menjaga kerukunan internal agar kerukunan eksternal antar lembaga pemerintah juga terwujud. Kemudian radikalisme dan intoleran, sepakat moderasi beragama ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, tapi semangatnya harus kita perbarui agar terus terwujud NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan konstitusi kita 1945. Kemudian posisi dan peran MUI Bapak Ibu sekalian, ini kan kita dengar ada wacana di medsos dan lain-lain, bubarkan saja MUI itu. Nah ini refleksi kita. Kenapa Anda teriak begini? Mungkin ini refleksi kita belum berperan betul sebagai warasatul anbiya, sehingga ada umat Islam sendiri yang ribut. MUI kerja apa MUI ini? Fatwa tidak ada, pandangan agama tidak ada, ulama-ulama jarang ke masjid. Nah ini juga jadi soal. Kemudian hadamul ummah, benarkah kita sudah menjadi pelayan umat? Karena itu MUI harus hadir di setiap acara-acara atau kegiatan-kegiatan umat Islam, begitu juga dengan umat beragama lainnya dan pemerintah.